Udah. Tadi jam 20:09 Ya, Ustadznya sudah masuk. di rumah. Saya sholat bentar. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Dokter Handoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Oji. Silakan Handoko. Lu kan? Ya. Iya, Ustaz. Kita mulai ya, Ustaz. Ya, boleh. Baik, saudara-saudara hadirin pengajian angkatan 93 FKUI 93, mari kita buka pengajian ini dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma nas'aluka al-'ilman nafi'an wa imanan thabitan wa qalban khashi'an wa yaqinan rasikan wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Saudara-saudaraku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam majelis online yang insya Allah tidak berubah, tidak berkurang keutamaannya dari majelis-majelis offline. Dalam pertemuan kali ini, dalam majelis ilmu ini, kita niatkan semata-mata kita hadir untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menambah ilmu tentang agama Islam. Tema yang diangkat malam ini adalah pengajaran atau pengajaran agama terhadap keluarga. Baik, narasumber kita Ustadz Zulfi sudah hadir. Kami persilahkan Ustadz Zulfi. Fadhol. Terima kasih Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kasyafallahu bihil ghummah hatta tarakana fi mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'. Ibu Bapak Dokter yang dimuliakan Allah, kembali kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kajian kembali. Salawat beriring salam kita kirimkan buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf karena terlambat 14 menit dari janji yang sudah kita bikin karena terlambat saya pulangnya ke rumah. Baiklah, pada malam hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan Pak Dokter tadi, kita akan mengkaji tentang kira-kira permasalahannya tentang peranan ayah dan ibu membuat keluarga Islami, gitu ya. Peranan suami istri atau ayah dan ibu membuat keluarga Islami. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya suami dan istri itu adalah merupakan mitra ya dalam membentuk keluarga Islami.
kita tidak bisa mengandalkan salah satunya atau menyalahkan salah satunya. Ya, ini kan tugas suami, bukan tugas istri. Atau kalau terjadi apa-apa maka yang disalahkan suami atau sebaliknya begitu. Di dalam rumah tangga antara suami dan istri sebenarnya adalah dua orang yang berbeda tetapi menyatukan diri untuk membentuk suatu mewujudkan cita-cita yang sama. Kan seperti itu sebenarnya. Jadi suami dan istri adalah mitra bekerja, mitra untuk bekerja sama, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, nisaukum harsul lakum, ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau orang tidak berpakaian, maka dia akan terbuka auratnya. Dan kalau kita rasakan betul-betul sebenarnya kita di dalam rumah tangga itu persis seperti itu. Ketika tidak ada suami, maka istri seperti tidak berpakaian, dan juga seperti itu ketika seorang suami tanpa didampingi istri seolah-olah dia tidak berpakaian. Dikhawatirkan dia akan jatuh kepada hal-hal yang membuat dirinya teraibi, atau dia jatuh kepada sesuatu yang nanti dia menjadi malu. Nah, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, maka ketika kita menyadari hal seperti ini, maka kita akan bekerja sama untuk saling menutupi aurat kita, untuk saling saling membantu untuk mencapai apa yang kita cita-citakan bersama. Kemudian selanjutnya di dalam Al-Qur'an kita akan mendapatkan 4 contoh bentuk keluarga. Ya, ada 4 contoh bentuk keluarga. Yang pertama adalah keluarga yang sangat ideal, yaitu keluarganya Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria, di mana suami istri adalah orang-orang yang beriman dan soleh kedua-duanya. Ya. Nabi Ibrahim dengan istrinya Sarah dan istrinya Hajar, kedua-duanya adalah orang yang soleh, ya, yang saling bantu-membantu untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitu juga dengan keluarganya Nabi Zakaria. Ditambah lagi dengan keluarga Imran yang masih keluarga besar dari Nabi Zakaria, sehingga dijadikan oleh Allah percontohan di dalam Al-Qur'an. Ali Imran, ya, keluarganya Imran. Dan kalau kita perhatikan di dalam urutan nama-nama Rasul dan Nabi tidak ada nama Imran termasuk nama Nabi, tetapi nama dia dijadikan nama surat yang nomor 2 panjang di dalam Al-Qur'an. Dan ini tentu tidak sembarangan. Maka kalau kita perhatikan, kita tadaburi dan kita baca sejarahnya, apa kelebihannya keluarga Imran ini? Ternyata mereka adalah keluarga yang saling tolong-menolong untuk memperbaiki kondisi, bukan sekedar berusaha untuk soleh. Tapi dia adalah keluarga yang soleh, lagi membuat orang lain soleh. Nah, ini kelebihannya keluarga Imran itu. Padahal di sana ada Nabi Zakaria yang disebutkan, ada nabi-nabi yang lain disebutkan, tetapi justru nama Imran yang dijadikan oleh Allah sebagai nama bagi surah yang disebutkan namanya di dalam itu. Jadi kemudian dipakai lagi Ali, ya, keluarga, bukan sekedar namanya Imran saja, tapi Ali, keluarga Imran gitu. Kemudian yang kedua adalah keluarga yang dimana ayahnya beriman atau suaminya beriman, sementara istrinya kafir atau ibunya kafir. Ini percontohannya ada di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim, ya. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhi wa imra'atan Lut. Allah menjadikan percontohan bagi orang-orang kafir, ya, pada keluarga Nuh dan keluarga Lut. Ya, istri Nuh dan istri Lut. Kana tahta abdaini min ibadina sholihaini. Keduanya itu berada di bawah dua orang yang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Soleh, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ya. Kemudian
fakhanatahuma, keduanya, maksudnya istrinya itu mengkhianati keduanya. Ya. Falam yughni'a anhuma minallahi syai'an. Suaminya walaupun seorang rasul, bahkan rasul ulul azmi, itu tidak bisa membantu membebaskan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia kafir dan berkhianat kepada suaminya. Namun di sini ya, karena mumpung kita lewat pada ayat ini, pengkhianatan yang dilakukan oleh istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut bukanlah pengkhianatan berbentuk perbuatan serong, ya, karena tidak ada seorang pun di antara istri Nabi yang melakukan perbuatan serong. Nah, ya, pengkhianatan yang dimaksudkan di sini adalah dia menyetujui perbuatan zalim, perbuatan keji yang dilakukan oleh umatnya. Ya, sekalipun dia tidak melakukannya, tetapi dia menyetujui, ya, tidak melawan, tidak membantah, tidak mencegah seperti yang dilakukan oleh suaminya, bahkan dia memberikan dukungan, maka Allah Subhanahu wa taala azab mereka sebagaimana Allah mengazab umatnya. Ya, disamakan dengan orang yang melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ayahnya kafir, ibunya beriman, atau suaminya kafir sementara istrinya beriman. Yaitu percontohannya ada juga di dalam Al-Quran, sambungan dari ayat yang tadi, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. Dan Allah menjadikan percontohan bagi orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Ketika dia berkata, ya Allah, jadikanlah atau bikinkanlah untukku sebuah istana di sampingmu, di sisimu, di dalam surga. Nah, ini suaminya manusia paling durjana sepanjang sejarah, tetapi istrinya justru sebaliknya pula, perempuan terbaik sepanjang sejarah. Di mana Rasulullah SAW mengatakan kamula minar rijali kasiron wa kamulat minan nisa'i arba'ah, ya, arba'. Tidak dari laki-laki itu banyak yang sampai kepada derajat kesempurnaan. Sementara dari perempuan yang sampai kepada derajat kesempurnaan itu hanya 4 orang saja. Yang pertama, Asiyah bintu Mazahim imra'atu Fir'aun. Asiyah anaknya Mazahim, istrinya Fir'aun. Kemudian yang kedua Maryam bintu Imran. Maryam anaknya Imran, ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ketiga Khadijah binti Khuwailid, istrinya Rasulullah SAW. Kemudian Fatimah binti Muhammad, anaknya Rasulullah SAW. 4 perempuan itu saja yang sampai kepada derajat kesempurnaan. Dan yang pertama adalah istri Fir'aun, istri manusia terdurjana sepanjang sejarah. Nah, kemudian yang keempat adalah orangnya ayahnya kafir, ibunya kafir, atau suami istri kedua-duanya kafir. Ini adalah percontohannya disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Lahab, ya, Al-Masad. Tabat yada abi lahabi wa tab, celakalah tangan Abu Lahab, ya. Jadi yang dijadikan percontohan sebagai orang yang kedua-duanya kafir adalah keluarganya Abu Lahab. Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil atau Ummu Qabih, ya, di mana kedua-duanya melawan Rasulullah SAW dan juga memerangi serta menyakiti Rasulullah SAW. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, lengkap, ya, percontohan yang ada di dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah kepada kita. Sekarang kita akan memperhatikan satu persatu apa penyebab mereka bisa seperti ini, kemudian apabila yang menyebabkan mereka bisa seperti yang itu, supaya kita contoh yang baiknya, kemudian menghindarkan yang jeleknya dari rumah tangga kita. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bimbingannya kepada kita untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang akan bersama-sama mengayuh biduk kehidupan ini menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kemudian di samping itu juga ada keluarga yang tidak disebutkan istrinya atau pendamping hidupnya, tetapi dia mempunyai peranan yang sangat hebat di dalam mendidik anaknya.
Dan inilah dia contoh satu-satunya yang disebutkan secara sempurna di dalam Al-Quran bagaimana dia pintarnya dan bagusnya dalam mendidik anaknya, yaitu Luqmanul Hakim. Ya, satu surat disebutkan dengan nama dia, dan dia juga bukanlah seorang nabi dan rasul. Dia seperti manusia biasa, tetapi karena ajarannya, didikan yang luar biasa kepada anaknya, maka dijadikan oleh Allah percontohan bagi kita pada hari ini. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kita lihat yang pertama, apa penyebab dari atau peranan apa yang dilakukan oleh suami istri itu sehingga mereka bisa membentuk keluarga yang luar biasa. Luar biasa bukan untuk masanya itu saja, tetapi untuk generasi ke bawahnya, ya. Bahkan dia adalah orang yang menciptakan peradaban. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, idealnya adalah Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim yang merupakan contoh teladan utama di dalam membentuk generasi, di mana pada waktu itu Nabi Ibrahim diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwahnya di Mesopotamia atau Irak sekarang, ya. Kemudian di sana dia tidak mendapatkan satu orang pun pengikut yang mau beriman. Bahkan Nabi Ibrahim dibakar. Dan setiap nabi-nabi ketika dia diingkari oleh umatnya dan tidak ada harapan mereka akan beriman, akan dia doakan supaya dihancurkan oleh Allah. Kecuali Nabi Ibrahim, ya, dan Nabi Muhammad nanti. Nabi Ibrahim justru dia yang menyingkir dari kaumnya. Kemudian setelah itu beliau menetap di Palestina, mengajak orang untuk masuk Islam, tidak ada satupun juga yang mau beriman. Setelah itu beliau pindah ke Mesir untuk berdakwah, juga tidak ada satupun yang beriman. Kemudian beliau kembali lagi ke negeri Palestina, menetap di sana, dan di sanalah dia baru mempunyai pemikiran baru, seolah-olah begini, kalau tidak ada orang yang mau beriman, kenapa tidak kita bentuk saja generasi yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah Nabi Ibrahim pertama mulai berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak keturunan yang soleh-soleh. Dan Allah beri berita gembira Nabi Ibrahim dengan kelahiran Nabi Ismail. Kemudian setelah itu nanti Nabi Ibrahim juga dikaruniakan Nabi Ishak. Kedua-duanya adalah nabi yang menurunkan umat manusia atau kelompok umat manusia yang sangat besar. Bani Ismail dan Bani Israel. Bani Ismail menjadi bangsa Arab, kemudian Bani Israel menjadi bangsa Israel yang seperti kita kenal sekarang. Yang dimana dulunya mereka adalah orang-orang soleh, yang di sana banyak sekali nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang perlu kita sorot di sini adalah Nabi Ibrahim dengan keluarganya ini, yaitu dengan dua istrinya. Yang pertama adalah Siti Sarah, kemudian yang kedua adalah Siti Hajar. Di mana Siti Sarah ini ditakdirkan oleh Allah, dia adalah perempuan mandul, ya. Perempuan mandul tidak bisa melahirkan anak. Nah, kemudian atas izin istrinya ini Nabi Ibrahim menikah lagi dengan seorang perempuan, yaitu Siti Hajar, di mana Siti Hajar ini adalah perempuan yang dibawa, yang dia beriman ketika di Mesir. Jadi dibawalah ke Palestina. Inilah satu-satunya orang yang bisa didakwahi dari Mesir, sehingga dibawa ke Palestina. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, ketika Nabi Ibrahim dikaruniai seorang anak, Nabi Ismail itu, beliau diantarkan ke negeri Makkah. Dan setelah itu Nabi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di sana. Atas perintah Allah, ya, bukan karena beliau melalaikan tugasnya, bukan karena beliau tidak suka dengan istrinya yang ini, tapi ini adalah perintah Allah. Dengan sangat berat hati Nabi Ibrahim meletakkan atau menitipkan anaknya di Makkah berdua saja dengan istrinya pada waktu itu. Di sini kita lihat, nanti Nabi Ibrahim baru datang ketika Nabi Ismail sudah berangkat remaja. Ya. Nah, selama itu dia tidak mengasuh anaknya, tidak memperhatikan secara material dia begitu, tapi anaknya tumbuh berkembang dengan sangat bagus, dengan didikan yang luar biasa.
ini tentu ya kita bisa memahaminya. Ini adalah peranan ibu yang sangat luar biasa sekali, di mana Siti Hajar mendidik anaknya sesuai dengan didikan nubuwah kenabian. Ya, walaupun dia tidak didampingi oleh suaminya, dia tidak pernah menyalahkan suaminya, ya, tapi justru dia mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Apa buktinya? Ketika Nabi Ibrahim kembali ke Makkah, ya, kemudian berniat untuk menyembelih anaknya, apa jawaban Nabi Ismail? Ya, ya abatif al-matu satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, dari segi jawabannya saja Nabi Ismail mengatakan ya abati. Ini kata-kata ya abati maknanya dalam bahasa Arab adalah bahasa yang sangat halus sekali. Bukan ya abi. Ya abi itu biasa saja. Ini ya abati, wahai ayahanda. Ya, kalau bisa di belakang itu ada makna yang tercinta begitu. Anak yang tidak pernah dididik langsung oleh ayahnya, kemudian dia tiba-tiba setelah sekian tahun datang, yang ingin dilakukan adalah justru menyembelih anaknya. Jawaban anaknya itu, wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Ini tidak bisa dibayangkan bagaimana bentuk didikan dari seorang istri kepada anaknya. Ya, bagaimana bentuk didikan Siti Hajar kepada Nabi Ismail. Secara logika kita, tentulah Nabi Ismail akan mengatakan bisa saja begitu. Ayahanda selama ini tidak pernah mengacuhkanku, tidak pernah datang ke sini. Aku cuma berdua dengan ibuku. Tiba-tiba datang ke sini mau menyembelihku. Ya, ini punya akal enggak ayah? Bisa saja Nabi Ismail mengatakan seperti itu. Tapi berkah didikan yang luar biasa dari seorang ibu ya kepada anaknya, dia sadar bahwa suaminya adalah seorang rasul yang mempunyai beban untuk menyampaikan dakwah. Kemudian dia menyadari bahwa kehidupan ini memang harus dijalani sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, bagaimanapun cobaan yang menimpa. Dan tidak terbayanglah bagaimana dia mengajarkan kepada anaknya Nabi Ismail ini. Oleh karena itu, ibu bapak yang dimuliakan Allah, ya, kita bisa mentadaburinya lebih dalam lagi, ya, bisa membayangkan dengan diri kita sendiri apa kira-kira ajaran Siti Hajar kepada anaknya. Tentulah yang pertama sekali adalah ajaran tauhid, ya. Ajaran tauhid, kemudian inti dari tauhid itu adalah taat setaat-taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia diminta untuk melakukan sesuatu yang itu adalah berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia melupakan dirinya. Lakukan saja apa yang diperintahkan kepada ayahanda. Ya, dia tidak mengatakan silahkan sembelih aku. Seolah-olah dia tidak tidak memiliki dirinya sendiri begitu. Yang punya adalah Allah. Lakukan saja, kan yang saya ini adalah milik Allah begitu. Nah, jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, ini contoh dari ajaran Nabi Ibrahim kepada anaknya, ajaran Siti Saroh kepada anaknya, yang dimana cara dia mengajar ini adalah cuplikan atau ajaran dari rumah kenabian. Kemudian seterusnya dari pihak sebelah, yaitu anaknya Nabi Ibrahim dari istrinya Saroh, yaitu Nabi Ishak. Ini kita akan temukan ya, di dalam ayat-ayat yang lain, di mana di sana Nabi Ibrahim mengajarkan hal yang sangat penting sekali, yaitu tauhid, ya. Dan sekaligus kedua-duanya sebenarnya untuk anaknya Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Di mana yang diceritakan oleh Allah di dalam surah Ibrahim sendiri, wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ingatlah ketika Ibrahim berkata ya, dia berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, maksudnya Makkah, dan jauhkanlah diriku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Jadi maksudnya jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari perbuatan syirik. Ini yang pertama sekali yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ya, seorang nabi bukanlah dia sekedar berdoa saja, namun juga mengajarkan kepada anaknya dari dini sekali untuk
mentauhidkan, untuk membenarkan akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjauh dari hal-hal khurafat, kemudian terjauh dari hal-hal mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, mulai dari hal yang terkecil begitu, umpamanya suara-suara burung atau pembicaraan-pembicaraan yang mengandung khurafat yang akan mengotori pemahaman anak-anaknya, kemudian sampai memperkenalkan Allah kepada anak-anaknya dengan cara yang benar. Sehingga di awal-awal saja ya anaknya sudah langsung ada rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mencintai yang menciptakannya dan segala hal yang bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita ketika anak kita baru lahir itu kita azankan. Ini ya yang supaya yang pertama sekali yang didengar adalah kalimat tauhid. Kemudian seorang ibu ketika anaknya itu masih kecil ya belum bisa mengapa-ngapain sambil menyusui anaknya itu, dia disarankan untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau kalau terlalu panjang begitu mungkin la ilaha illallah. Apalagi di masa awal-awal anaknya baru lahir, ketika dia masih nifas itu menyusui anaknya, dia mengucapkan itu sebanyak-banyaknya. Dan ibu bapak yang dimuliakan Allah, di sini kita bisa lihat seorang perempuan sehabis dia melahirkan diberi oleh Allah kesempatan untuk tidak sholat, tidak beribadah yang wajib-wajib selama 40 hari atau 60 hari. Ya, selama 40 hari sampai 60 hari. Ini salah satu rahasianya apa? Dia tidak perlu sholat. Ya, tidak perlu berpuasa, supaya dia konsen betul untuk menyusui anaknya di awal-awal kelahiran ini dan membisikkan kalimat tauhid itu ke telinga agar masuk ke dalam hati anaknya. Ini salah satu hikmah ya kenapa dia tidak diwajibkan sholat. Ya, bisa dibayangkan selama itu 2 bulan dia tidak sholat, ya. Tetapi sekalipun sholat tidak diwajibkan, dia boleh berzikir, ya, mengucapkan zikir sebanyak-banyaknya. Dan itulah yang disarankan untuk dibisikkan terus kepada anaknya, karena pada waktu ini, pada umurnya masih bulan-bulan pertama, dia masih sangat bersih dari gangguan-gangguan setan. Agar dia tidak diganggu oleh setan, maka kita bisikkanlah terus kalimat tauhid itu. Oleh karena itu, ya, dulu kalau saya masih kecil-kecil ya, nenek saya kalau mengayunkan anak itu, saya dengar itu selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah begitu. Jadi dari kecil sudah ditanamkan ketauhidan itu. Dan alhamdulillah saya setiap anak masih kecil saya yang menggendong begitu, kemudian menidurkannya sambil mengucapkan itu terus la ilaha illallah. Semoga dia ketika sudah besarnya nanti kalimat la ilaha illallah itu betul-betul terhunjam di dalam dadanya, ya, sehingga dia tidak tergoda dengan dunia ini dan dia bersih dari bisikan-bisikan yang merusak akidahnya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, dari segala hal yang paling penting kita ajarkan kepada anak kita dan untuk kita pelihara untuk diri mereka, tauhid adalah nomor 1, ya. Tauhid adalah nomor 1 sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim tadi. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Ya. Ini yang sangat ditakutkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian selanjutnya, Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak. Kan ini yang didoakan terus oleh beliau dengan anaknya Nabi Ismail. Setelah Nabi Ishak muncul, yaitu Nabi Yakub. Nabi Yakub mewarisi apa yang didapatkan dari kakeknya, di mana dia selalu mengkhawatirkan tauhid anak cucunya. Dan itu terbukti dikisahkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah, ya, di mana beliau mengatakan kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, ya, am kuntum syuhada'a idh hadara yaqubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di.
Atau kalian adalah kalian menyaksikan ketika Yakub sudah didatangi oleh sakaratul maut. Di saat itu dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kalian sembah sesudahku nanti? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhan engkau, Tuhan bapak-bapakmu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang esa, dan kami berserah diri kepadanya. Ini Nabi Yakub mewarisi atau mengikuti langkah yang dijalankan oleh kakeknya Nabi Ibrahim. Kemudian juga terbukti ketika Nabi Yakub bertemu lagi dengan Nabi Yusuf, ya, beliau bertanya, Nabi Yusuf bertanya kepada ayahandanya, wahai ayahanda, kenapa ayah menangisiku sampai ayah buta begitu? Bukankah ayah seorang nabi? Apakah ayah tidak ada punya sabar begitu? Kemudian apakah ayah tidak yakin bahwa nanti di akhirat kita akan bertemu lagi? Kemudian apa jawaban Nabi Yakub? Bala, walakinni akhafu ayuslaba minka dinuka fayahulu baini wa bainaka yaumal qiyamah. Aku yakin bahwa kita akan berkumpul lagi di hari kiamat. Namun yang aku khawatirkan adalah tercabutnya keislaman, tauhid dari hatimu, sehingga inilah yang akan menjadi pemisah nanti kita di akhirat. Kita diperlihatkan atau dipertemukan oleh Allah, tetapi setelah itu dipisahkan dengan perpisahan yang abadi. Satunya masuk surga dan satunya masuk neraka. Ini yang ditangiskan oleh Nabi Yakub siang dan malam. Yang bukan dia tangisi karena dia berpisah dengan anaknya tercinta. Bukan dia tangisi anaknya makan dan minum serta berpakaian dan tidur di mana. Sebagaimana yang banyak kita khawatirkan pada hari ini. Yang kita khawatirkan adalah justru dia makan apa, tidur di mana, pakaiannya bagaimana. Ya. Yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub siang dan malam adalah tauhid anaknya. Kemudian kita lihat sendiri Nabi Yusuf, ya, ketika beliau mengikuti langkah-langkah ayahnya, kakeknya, dan buyutnya. Ini 4 orang, ya, orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, yaitu Nabi Yusuf, anak Nabi Yakub, anak Nabi Ishak, anak Nabi Ibrahim. Di mana dia ketika menyampaikan dakwah pertamanya kepada temannya di dalam penjara, mirip dengan apa yang disampaikan oleh kakeknya Nabi Ibrahim dan ayahnya Nabi Yakub. Apa dia katakan? Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ya, maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Dan aku mengikuti milah bapak-bapakku Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidaklah pantas bagi kita memperserikatkan Allah dengan sesuatu yang lain. Ya, jadi ajaran dari ayahandanya beliau dan kakeknya serta buyutnya betul-betul membekas, dan itu pula lah yang menjadi dasar dari dakwahnya kemudian. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, dari hal ini, ya, dari tadaburan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, di mana Allah menceritakan keluarga teladan, yaitu Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Ishak dan Nabi Ismail, kemudian cucunya Nabi Yakub dan cicitnya Nabi Yusuf. Yang pertama sekali tergambar di sini adalah masalah tauhid. Selanjutnya, ibu bapak yang dimuliakan Allah, ketika kita tadi sudah menceritakan sepintas tentang Luqmanul Hakim, begitu juga dengan Luqmanul Hakim ini. Luqmanul Hakim ini bukanlah orang yang yang hebat, seorang yang merupakan seorang nabi atau rasul. Dia justru secara kehidupan sosialnya dia adalah seorang budak. Dia hitam legam, begitu di dalam riwayatnya. Kemudian rambutnya itu keribo, ya, keriting seperti tamar. Kemudian bibirnya tebal begitu, hitam legam bentuknya. Dia adalah seorang budak. Nah, bisalah kita bayangkan bagaimana dia seorang budak ini hidupnya diperintah oleh Allah. Namun ajarannya kepada anaknya ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, sekalian Allah mengajarkan kepada kita tidak boleh memandang orang itu dari segi bentuknya atau strata kehidupannya. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya,
keimanan yang ada di dalam hatinya, kemudian juga akal yang cerdas yang dia miliki. Dan cerdas yang sebenar-benar cerdas itu adalah orang yang kenal kepada Tuhannya, kemudian tunduk dan patuh, serta menunaikan apa saja yang diperintahkan oleh Rabb-nya. Di mana ajaran yang pertama sekali kepada anaknya adalah wa idz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, di sini ibnihi, anak satu, anaknya cuma satu. Dan dia waktu itu ya'izuhu, memberikan nasihat kepada anaknya itu, apa nasihat yang pertama? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai Anda, jangan persyirikatkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang besar. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ya, Luqmanul Hakim yang tidak punya Twitter, tidak punya Facebook, tidak punya Instagram, ya, tidak punya WhatsApp. Kalau menurut akal kita pada waktu itu, di mana dia akan menuliskan buah pikirannya ini? Dia juga bukan seorang penulis yang bukunya dikirimkan ke percetakan. Tapi karena dia, Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hatinya, potensi yang sangat mulia pada dirinya, Allah yang mengabadikan ajarannya itu kepada kita sampai hari ini. Diabadikan di dalam Al-Quran, yang akan abadi sampai hari kiamat, bahkan kita baca ketika sholat kita, ya. Dan ajaran yang pertama bukanlah ajaran ilmu pengetahuan yang sangat tinggi begitu, tetapi yang menurut kita adalah sangat sederhana, tetapi itulah sebenarnya ilmu yang sebenar-benarnya ilmu. Yang ilmu yang nomor satu, tidak ada ilmu yang lebih tinggi daripada itu, yaitu tentang ilmu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya betapa pentingnya menanamkan ketauhidan kepada keluarga, ya. Dari seluruh contoh-contoh yang diberikan oleh Allah pada keluarga teladan di dalam Al-Quran, nomor satunya yang disampaikan adalah tauhid. Begitu juga ketika kita nanti memeriksa kisahnya keluarga Nabi Zakaria, kemudian keluarga Imran. Demikian juga yang pertama sekali yang diceritakan oleh Allah kepada kita, apa ajaran yang diberikan kepada keluarganya, yaitu permasalahan tauhid. Kemudian selanjutnya, ibu bapak yang dimuliakan Allah, ajaran yang nomor 2 setelah tauhid kepada anaknya yaitu sholat, ya, sholat. Di mana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah selanjutnya pada ayat, ya, pada surat yang sama, apa katanya? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat. Nah, tapi lihat terlebih dahulu, dia doakan untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Jangan kelupaan, ya, seorang bapak, ibu rajin sekali menyuruh anaknya sholat, tetapi ya, dia sendiri tidak mengerjakannya. Saya lihat, saksikan pagi-pagi kalau kami di Padang ini, di Sumatera Barat, setiap pagi Minggu itu ada namanya didikan subuh. Didikan subuh ini, ya, anak-anak yang usia SD diantarkan ke masjid. Di sana ada guru yang akan mengajari seperti pesantren kilat, ya, setiap minggu pagi. Banyak sekali kita saksikan bapak-bapak mengantarkan anaknya pakai motor ke pintu masjid, setelah itu dia pulang. Kenapa? Dia tidak sholat bersama anaknya gitu. Ya, tapi dia pulang lagi ke rumahnya. Nah, bahkan yang lucunya, diantarkan anak dan istrinya sampai ke pintu masjid, setelah itu dia balik lagi. Nah, ini banyak kejadian. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam, dia terlebih dahulu mendoakan untuk dirinya dan dia sendiri yang menjadi contoh tauladan untuk itu, yaitu dalam mendirikan sholat. Setelah itu dia tidak lupakan anak cucunya, ya, dan dia tidak mengatakan anakku, tetapi anak cucuku sampai ke bawah. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Kemudian di belakangnya ada penutupnya, Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doaku ini. Di mana Nabi Ibrahim banyak melantunkan doa. Tetapi untuk yang satu ini, ya, seolah-olah khusus, ya Allah, yang satu ini tolong perhatikan sekali, ya, doa yang satu ini.
Kenapa? Ibu bapak yang dimuliakan Allah, karena ini pas pula kita sekarang bulan Isra dan Mi'raj. Yang pertama, kalau seorang anak itu dia tidak seorang anak dia menyia-nyiakan sholat, pasti dia menjadi pengikut hawa nafsu. Kalau dia menyia-nyiakan sholatnya, pasti dia mengikuti hawa nafsu. Silakan nanti Bapak Ibu lihat kembali di dalam surah Maryam ayat 59 Allah mengatakan, ya. Dan ini sebelumnya di atasnya itu Allah terlebih dahulu menceritakan keluarga nabi-nabi itu, ya, mulai dari Nabi Musa, kemudian Nabi Ismail, Nabi Idris, kemudian Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ya, kemudian Nabi Ishak, Nabi Yakub. Di bawahnya Allah mengatakan apa? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahwat. Maka datanglah di belakang mereka, ya, generasi sesudah mereka itu di mana mereka menyia-nyiakan salat. Akibatnya apa? Nih, otomatis. Kalau orang menyia-nyiakan salat, dia akan wattaba'us syahwat. Dia akan menjadi pengikut hawa nafsu, syahwatnya. Itu sudah otomatis, ya. Maka oleh karena itu, nah ini yang selalu diwanti-wanti oleh nabi-nabi yang disebutkan di atas tadi itu, ya. Apa di atasnya dikatakan? Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Nih, tadi kalau dari yang kita uraikan panjang lebar, Nabi Ibrahim dari pihak Nabi Ishak, Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Nah, ini yang dari pihak Nabi Ismailnya apa ajarannya kepada anak cucunya? Dan ingatlah di dalam kitab, maksudnya bacalah di dalam kitab tentang Ismail. Sesungguhnya adalah dia itu orang yang selalu jujur menepati janji, dan dia adalah seorang rasul lagi nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Nomor satu, ya, nomor satu yang sangat diperhatikan oleh Nabi Ismail sehingga diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah dia memerintahkan kepada keluarganya, keluarga ahlahu, anak dan istrinya, yaitu apa yang diperintahkan? As-shalah, salat dulu. Waz zakah, kemudian zakat. Wa kana inda rabbihi mardiyah, dan adalah dia itu orang yang diridhai di sisi Tuhannya. Nah, yang dikhawatirkan tadi di bawah ayatnya itu, kelanjutan ayatnya itu, dikhawatirkan nanti akan muncul sesudahnya anak cucu yang menyia-nyiakan salat, ya. Akibatnya dia pasti menjadi pengikut hawa nafsu. Tidak ada ceritanya orang yang dia tidak sholat tetapi dia baik. Nah, dahulu orang katakan gitu kan, sekalipun dia tidak sholat tapi dia orang baik. Itu adalah tampilan di depan. Allah yang mengatakan itu di dalam Al-Quran, ya pasti dia menjadi pengikut hawa nafsu. Nah, oleh karena itu di dalam surat Thaha, seiring dengan ini Allah katakan, surat Thaha ayat 132. Apa kata Allah? Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anakmu, keluargamu, ahlaka, keluargamu, bis shalah, mengerjakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk memerintahkan itu. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Kami tidak akan menuntutmu untuk memberikan rezeki atau menanggung rezeki keluargamu. Nahnu narzukuk, kami yang memberikanmu rezeki. Ya, wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Kita perhatikan, ulangi ayat ini. Wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu mengerjakan salat. Wastabir 'alaiha. Kata-kata wastabir ini asalnya adalah isbir. Isbir itu artinya bersabarlah. Sabar itu saja sudah berat kan, ya. Pekerjaan sabar itu berat. Tapi di sini hurufnya ditambah satu lagi dengan huruf to, berat lagi. Wastabir. Istabir begitu. Maknanya kata ahli bahasa, ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Kalau bertambah hurufnya, maknanya juga akan bertambah. Artinya apa? Ini adalah sabar kelas tinggi. Bukan sabar sembarangan. Sabar saja tadi sudah berat, ini ditambah lagi sabar kelas tinggi. Nah, untuk itu, dan ini digunakan dalam rangka memerintahkan keluarga melaksanakan sholat.
Bagaimana sabar kelas tingginya? Kita kasih contoh dari hadis Rasulullah untuk lebih menjelaskan ayat ini. Apa kata Rasulullah? Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Perintahkan anakmu untuk mengerjakan sholat ketika umurnya 7 tahun dan pukullah dia kalau umurnya sudah 10 tahun tapi dia masih meninggalkan sholat. Di sini Allah beri rentang waktu 3 tahun. 3 tahun artinya 3 kali 365 hari dikali 5 sama dengan 5.475 kali sholat. Kita bimbing anak kita sholat. Kemudian kalau tidak juga dia melakukan sholat, ya masih juga menyia-nyiakan sholat, maka hak ayahnya, ibunya untuk memukul dia dengan pukulan yang mendidik, bukan untuk menyakiti, tetapi mungkin semacam menakut-nakuti begitu, seperti agak mengancam, itu yang dilakukan. Tapi ini boleh dilakukan setelah mengajari dia sholat sebanyak 5.475 kali. Ini di sini kita akan memahami makna sabar kelas tinggi tadi itu. Oleh karena itu Allah katakan di sana wasbir. Nah, di sini Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, selanjutnya Allah mengatakan apa? Kami tidak menuntutmu tentang rezeki. Ya, kami justru yang memberimu rezeki. Kita sekarang yang disibukkan justru adalah menyibukkan diri untuk mencari rezeki yang akan kita berikan kepada keluarga. Sementara kita melupakan memperhatikan sholatnya. Sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, kita mati-matian untuk memburunya, sementara yang diperintahkan oleh Allah kepada kita untuk melakukannya, kita lalaikan. Nah, disinilah mungkin muncul timpangnya atau permasalahan di dalam keluarga. Allah Subhanahu wa taala sudah jamin rezeki kita dengan kita sholat, kemudian kita perintahkan keluarga kita sholat, Allah akan tanggung rezeki. Bukan berarti setelah itu kita tidur di rumah kita, enggak begitu. Tetapi setelah itu Allah akan bukakan pintu rezeki dengan pikiran cerdas, kemudian di jalan-jalan yang dimudahkan sehingga kita mendapatkan rezeki tersebut dengan cara halal dan baik. Tapi yang pertama sekali adalah kita perintahkan anak istri kita terlebih dahulu sholat dengan sekaligus kita yang menjadi contoh tauladannya. Nah, insya Allah nanti akan muncullah di belakangnya itu keberkahan-keberkahan, kemudahan-kemudahan yang akan menunjang kebaikan kepada keluarga kita tadi itu. Allah yang jamin di sini. Maka perlu mungkin nanti kita ulang-ulang teruslah ayat ini, yaitu Thaha ayat 132, kita gabungkan dengan ayat 59 surat Maryam, kemudian di atasnya tentang Nabi Ismail, dan di dalam surah Ibrahim tentang doanya Nabi Ibrahim permasalahan sholat, yaitu di dalam surah Ibrahim ayat ke-40. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, ini percontohan yang dilakukan oleh para nabi-nabi. Begitu juga yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim. Setelah dia perintahkan anaknya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan diberi gambaran oleh beliau bagaimana mentauhidkan Allah itu lebih lanjut begitu. Apa katanya? Ya bunayya, innaha intakum misqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihi Allah innallaha latifun khabir. Ini gambaran ajaran tauhid yang sangat luar biasa, yang paling jelas yang diajarkan oleh Luqman kepada anaknya. Apa katanya? Wahai Ananda, sesungguhnya jika ada satu atom ya atau yang lebih kecil lagi daripada itu berada di atas batu atau berada di langit atau di bumi, Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mendatangkan itu semuanya. Artinya tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang nyata dari perbuatanmu dan apa yang kamu sembunyikan di dalam hatimu, ya. Semuanya tidak ada yang sunyi, yang luput dari pantauan Allah. Sesungguhnya Allah Maha lembut lagi Maha teliti. Seterusnya, setelah dia tanamkan tauhid dengan sangat jelas, yang pertama sekali apa? Ya bunayya aqimis shalah. Wahai Ananda, dirikanlah salat. Nah, jadi ini ada dua inti sekali di antara komponen utama
untuk kebahagiaan keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak. Dan ini adalah kebahagiaan abadi dunia dan akhirat, ya. Yaitu tauhid dulu, kemudian seterusnya yang kedua adalah sholat. Kalaulah sebuah keluarga sangat memperhatikan yang dua ini saja, ya, yang dua ini saja, insya Allah mereka akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan bahagia dunia dan akhirat. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ketika kita mungkin bercengkrama dengan anak istri, ya, seharusnya dua hal ini tidak pernah luput dari kita, bahkan inilah dua hal yang selalu menjadi bahan cengkrama kita. Bagaimana kita tanamkan ketauhidan, mulai dengan mungkin hal-hal sederhana ketika mau makan, kita saling mengingatkan, kita berdoa terlebih dahulu sebelum naik mobil berjalan, ayo kita berdoa terlebih dahulu, ingat Allah selalu begitu. Kemudian ketika kita umpamanya mendapatkan rezeki, kita ajarkan kepada anak kita untuk mengucapkan alhamdulillah. Bahkan kita ajak juga suami istri, ya, alhamdulillah begitu. Dan ini hal-hal yang bentuknya kecil tetapi menghunjamkan dengan dalam rasa ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita usahakan selalu untuk mendirikan sholat di keluarga kita. Kalau yang laki-laki tentu mestinya ke masjid. Kemudian mungkin sholat sunat kita usahakan sama-sama dengan anak kita, dengan istri kita, ya. Tahajud malam-malam kita bangunkan. Kemudian sholat duha atau sholat yang lain. Dan nanti ditambah dengan zikir dan baca Al-Quran bersama anak istri. Ini yang akan membuat rumah tangga harmonis, bahagia untuk dunia dan akhiratnya. Selanjutnya, ibu bapak yang dimuliakan Allah, apalagi yang akan peranan yang mesti dilakukan ayah ibu dalam membentuk keluarga yang islami, yaitu kelanjutan dari ajaran yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Apa yang katanya? Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Perintahkanlah untuk melakukan perbuatan yang baik dan cegahlah perbuatan mungkar. Ini sebelum kita ajarkan, kita perhatikan di luar pagar rumah kita, terlebih dahulu yang kita perhatikanlah adalah amar ma'ruf nahi mungkar di dalam keluarga kita sendiri. Contoh yang kecil umpamanya ketika mulut kita terloncat untuk membicarakan orang lain. Mama, ingatkan Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Jangan saling menggunjingkan seseorang dengan orang lain. Kemudian kita barangkali buruk sangka, dan alhamdulillah saya merasakan sendiri begitu kepada orang. Kemudian orang itu begini-gini ya. Lalu istri saya mengatakan, Abi, ya, inna ba'da zanni ismun, sesungguhnya sebahagian dari prasangka itu adalah dosa. Ya, sehingga astagfirullahalazim. Ya, jadi amar ma'ruf nahi mungkar pertama sekali itu kita ditegakkan di rumah tangga kita terlebih dahulu, bukan untuk melihat keluarga orang lain atau melihat kesalahan tetangga dan kolega kita, tapi yang kita saksikan adalah bagaimana kita saling memberikan nasihat sesama kita, suami, istri, dan anak-anak. Ini ada perbuatan yang tidak pas menurut Al-Quran, ini menurut sunnah Rasul, ya. Dilihat ketika minum, makan, umpamanya dengan tangan kiri, kita ingatkan bahwasanya kata Rasulullah yang makan dan minum dengan tangan kiri itu adalah setan. Apa yang lebih jelek daripada setan? Kemudian umpamanya ketika makan masih ada beberapa biji nasi masih tersisa. Ini nampaknya sepele, tetapi ayat Al-Quran mengajarkan bahwa inna mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya yang mubazir itu adalah temannya setan. Adakah yang lebih jelek daripada setan? Begitu, ya. Ini hal-hal kecil seperti ini, ya, kita hidupkan di rumah tangga kita, sehingga baru nanti kita juga akan mempunyai sensitivitas terhadap lingkungan kita di luar, ya. Dan kita melihat kesalahan orang, tujuannya adalah untuk memperbaiki, bukan sekedar untuk mengenakkan pembicaraan bahwa orang itu punya kekurangan. Jadi khotifillah, ini yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim kepada anak dan istrinya,
ya, yang dihidupkan di dalam rumah tangganya sendiri, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Seterusnya apa? Wasbir ala ma asabak. Selanjutnya bersabarlah terhadap apa yang menimpa dirimu. Kenapa? Karena kehidupan ini tidak akan luput daripada ujian. Ya, kesusahan, kebahagiaan itu adalah makanan pakaian hidup. Kita akan berkelindan, berputar di antara itu terus-menerus. Maka inilah yang menjadi wasiat kita kepada anak keluarga kita, sekaligus juga menjadi pakaian bagi kita sendiri. Yaitu bersabar ketika Allah Subhanahu wa taala mencobai kita atau kita ditimpa oleh sesuatu yang tidak kita sukai. Inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya itu adalah hal perkara yang sangat penting, yang sangat mulia, ya. Selanjutnya, ini ajaran Luqman kepada anaknya, wala tusa'ir khaddaka linnas. Diajarkan seterusnya adalah adab. Jangan kamu palingkan pipimu dari manusia, melengah dari manusia. Artinya berbuat sombong atau cuek, angkuh kepada orang-orang sekitar kita. Ya, mungkin boleh jadi karena kita mempunyai kelebihan, dan kadang-kadang bukan mesti begitu juga. Ada orang yang memang sifatnya kayak gitu. Ya, padahal dia berkekurangan, dia juga angkuh kepada orang. Nauzubillah. Nah, tapi yang penting ini adalah dasar yang dimiliki oleh setiap orang. Boleh jadi dia mempunyai sifat-sifat yang merasa cuek saja kepada orang, tak perhatian. Ya, oleh karena itu diingatkan oleh Luqmanul Hakim, la tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan pipimu dari orang. Adalah rasa empati, peduli kepada lingkungan. Begitulah kira-kira artinya yang lebih dalam. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di permukaan bumi dengan menyombongkan diri. Boleh jadi karena kita diberi oleh Allah kelebihan, kemudian diberi oleh Allah nikmat begitu, sehingga muncul rasa kesombongan di dalam hati. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak mencintai setiap orang yang menyombongkan diri lagi pongah begitu. Seterusnya, waqsid fi masyika waghdud min sauti. Sedang-sedanglah di dalam berjalanmu. Maksudnya ini lebih luas, bahwa dalam kehidupan ini berlakulah dengan perlakuan yang sedang-sedang dalam segala hal, ya. Makan minum sedang-sedang. Kan menurut kedokteran itu juga inti dari kesehatan, kan. Kemudian juga dalam berpakaian, segalanya ya kita disuruh untuk bersikap tawasud, pertengahan, tidak rendah sekali, tidak tinggi sekali. Ya, ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang sahabatnya yang dimana dia itu rasatul pakaiannya itu sangat sederhana sekali. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, apakah kamu tidak mempunyai pakaian? Kemudian kata dia, saya justru adalah orang kaya. Kemudian Rasulullah mengatakan, innallaha yuhibbu ayyara asaran ni'mati fi abdihi. Allah kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah mencintai atau Allah suka melihat ada bekas nikmatnya pada diri hambanya itu. Ya, sudah diberi oleh Allah nikmat, ya. Silahkan untuk menggunakannya sehingga terlihat bahwa kamu memang berada dalam nikmat, bukan dalam kesusahan. Ini juga anjuran, tetapi jangan berlebih-lebihan. Waqsid fi masyika. Sedang-sedang sajalah di dalam kamu berjalan di atas permukaan bumi. Ya, jangan. Ini juga bisa kita artikan dengan arti yang hakiki. Memang ketika kita berjalanlah baik-baik. Kalau sekarang ya bukan berjalan kaki saja, mengendarai kendaraan. Ini juga seperti ya, anak-anak muda suka sekali dengan bunyi motor yang bung gitu menyakiti orang. Ini tidak menjalankan perintah Allah. Waqsid fi masyika. Sedang-sedanglah di dalam perjalananmu. Kemudian dengan nyebut-nyebut membahayakan orang lain. Ini juga terkandung di dalam makna ayat ini. Kemudian waghdud min sautik, rendahkanlah suaramu secukupnya saja, ya. Ini juga bisa bermakna orang yang biasanya meninggikan suara daripada orang lain. Ini artinya dia ingin menekan orang, kan begitu, ya, menindas orang lain. Oleh karena itu kata Luqman kepada anaknya, rendahkan suaramu, ya. Jangan menindas orang lain. Kemudian juga di samping itu
kelihatan bahwa kamu mempunyai adab, ya. Kamu mempunyai sopan santun yang tinggi. Inna angkaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling dibenci oleh Allah adalah suara keledai. Ini seperti majas ya, sindiran, seolah-olah suara yang tinggi itu diibaratkan dengan suara keledai. Jelek sekali perbuatan seperti itu, ya, meninggi-ninggikan suara sehingga orang menjadi tidak betah, tidak senang gitu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, jadi inilah di antara kira-kira ya ajaran di dalam Al-Qur'an kepada kita dalam membentuk keluarga yang baik, ya, istri, anak-anak dan juga diri kita sendiri. Dan selanjutnya bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, tambahan daripada ini tentu saja semua yang sudah kita sebutkan Rasulullah SAW lah sebagai contoh utama yang paling teladan dari keseluruhan. Nah, sebagai tambahannya yang tidak ada di dalam Al-Qur'an itu bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan anaknya, ya, keluarganya dan juga anak-anak kaum muslimin yang lain sehingga terbentuk masyarakat yang masyarakat yang baik serta generasi yang cemerlang. Di antara yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah beliau memberikan penghormatan kepada anaknya seperti dia memberi penghormatan kepada orang dewasa. Salah satu contohnya apa? Apa kata Siti Fatimah? Setiap aku datang kepada ayahku, selalu beliau berdiri langsung, kemudian menciumi Siti Fatimah, dan setelah itu mendudukkanku di tempat bekas beliau duduk tadi, sehingga aku merasakan kehangatan bekas tempat duduk beliau. Ya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, Rasulullah sebegitunya beliau memberikan pendidikan penghargaan kepada anaknya sehingga dia merasa terhormat, dan dengan demikian anak-anak seperti inilah yang mudah untuk diasuh, mudah diarahkan kepada hal yang baik-baik. Kenapa? Karena dia merasa dihormati, dihargai oleh kedua orang tuanya. Dan begitu juga ketika Rasulullah SAW menciumi Hasan dan Husain kelihatan oleh Aqra' ibnu Habis. Ya Rasulullah, atashummu ataqbilu auladakum? Apakah engkau menciumi anak-anakmu? Kemudian Rasulullah dengan heran melihat kepada Aqra' bin Habis tanpa berbicara. Kemudian kata Aqra' ibnu Habis, saya punya 10 orang anak, tidak pernah saya cium satu pun. Kemudian apa kata Rasulullah? Apa daya upayaku kalau Allah telah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu. Ya, jadi ini menciumi anak justru adalah ajaran dari Rasulullah SAW untuk membangun kedekatan kita dengan anak sehingga dia nanti menjadi mudah untuk mengikuti apa yang dikatakan ajaran-ajaran baik yang disampaikan orang tuanya, mudah untuk masuk ke dalam hatinya. Inilah salah satu di antara rahasianya. Kemudian juga Rasulullah SAW bukan anaknya saja, bukan keluarganya saja, bahkan kepada anak-anak kaum muslimin. Suatu kali Anas bin Malik mengatakan Rasulullah SAW bertemu dengan adiknya yang waktu itu masih baru saja di fitom. Di fitom itu maksudnya berhenti menyusu. Ya, jadi umurnya baru 2 tahun atau 3 tahun gitu. Jadi masih agak cengeng-cengeng. Kemudian dia memainkan satu ekor burung pipit, dan burung pipit itu akhirnya mati sehingga dia menangis begitu. Kemudian Rasulullah lewat, kata Rasulullah sambil mengginikan dagunya kira-kira begitu, kemudian dikatakan oleh Rasulullah, ya Aba Umair ma fa'ala bikan nuqair. Wahai Pak Umar, apa yang dilakukan oleh burung pipit kepadamu? Sehingga ketika dia dipanggil bapak oleh Rasulullah, ya, dia menjadi tersenyum, kemudian seperti malu begitu, akhirnya dia berhenti menangis. Dan dari hadis ini ulama mendapatkan pelajaran yang sangat banyak. Di antaranya itu Imam Syafi'i bisa mengistinbatkan 72 hukum dari hadis yang pendek ini. Di antara salah satunya ajaran Islam itu menyunahkan memberikan orang tua membelikan mainan untuk anaknya. Ini adalah sunnah Rasul. Mungkin ibu bapak yang dimuliakan Allah selama ini tidak menyadari hal itu. Ya, jadi ketika kita membelikan mainan untuk anak kita, niatkanlah ini adalah menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kata Imam Syafi'i, ya, disunahkan bagi orang tua
untuk menyisihkan hartanya sebahagian untuk membelikan mainan untuk anak-anaknya. Jadi membelikan mainan untuk anak-anak adalah merupakan ibadah sunnah dari Rasulullah SAW kalau kita memahami. Dan banyak lagi sebenarnya ajaran yang terdapat dalam hadis tadi itu. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, pas 1 jam saya sudah sampaikan bagaimana hal-hal yang bisa kita kiranya lakukan untuk membentuk keluarga yang Islami, ya. Dan ini tentu dengan kerjasama, bukan dengan perintah-perintah. Ya. Kita sendiri yang melakukannya di tengah keluarga, mencontohkannya, dan jadikan pasangan hidup kita sebagai mitra yang sama-sama melakukannya, sama-sama saling tolong-menolong begitu, saling topang-menopang. Tidak saling andal-mengandalkan, apalagi saling salah menyalahkan. Ya, kalau anak tidak sholat kan gara-gara umi, kan anak dengan umi saja di rumah terus. Tidak demikian, ya, karena perintah ini utamanya adalah kepada kepala keluarga, yaitu kepada bapak. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dan ibu bapak yang dimuliakan Allah, ingat bahwasanya Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Dan ar-rajulu seorang laki-laki itu pemimpin, ya. Ra'in, ar-rajulu ra'in fi ahli baitihi fa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang laki-laki itu merupakan pemimpin bagi keluarganya dan dia nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Dan terutama sekali nomor 1 yang akan menjadi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah adalah masalah akidah anak cucu kita, keturunan kita. Kemudian yang kedua adalah sholat kita. Oleh karena itu sangatlah menyedihkan, ya, ketika saya melihat sebuah video begitu, ada seorang anak ketika dia dilahirkan itu kondisi keluarga, ekonomi keluarganya sangat susah. Akhirnya anak ini diserahkan kepada orang lain. Ada di antaranya itu di dalam video itu saya lihat yang dibawa ke Australia dan satunya lagi yang perempuan dibawa ke Australia, yang laki-laki dibawa ke Belanda. Ya, di mana yang di kedua-duanya ini dididik di keluarga Kristen, bukan Muslim. Kemudian setelah dewasa dia ingin mencari siapa orang tuanya yang sebenarnya, kemudian dipertemukan dengan orang tua aslinya. Tapi kelihatan di sana ibunya seorang Muslim, anaknya seorang yang terdidik dengan non agama lain begitu. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, ya, kewajiban utama kita yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak bukanlah masalah memberi makan isi perut anak kita, tetapi yang pertama sekali adalah akidah dan sholatnya. Ya, nah, untuk apa kita mengkhawatirkan sekali, ya, karena dia tidak akan mampu membiayai hidup anaknya, ya, sehingga diserahkan kepada orang lain. Sebagaimana Nabi Yakub itu sangat mengkhawatirkan akidah dan tauhidnya, agamanya Nabi Yusuf, maka seharusnya itu juga yang ada pada hati setiap orang tua. Bukan yang dikhawatirkan adalah makanannya. Jadi sangat sedihlah kita melihat ketika walaupun dia bergembira sudah bertemu lagi antara ibu dan anak, namun yang sangat disayangkan agamanya berbeda. Ya, hakikat perpisahan itu bukanlah ibu berada di Jakarta, bapak berada di Jakarta, anak ada di New York. Itu bukan perpisahan. Atau sebaliknya, bapak karena mesti bekerja, yang satunya di Irian Jaya, suami istrinya berada di Jakarta, kemudian anaknya kuliah di sana. Bukan itulah perpisahan. Perpisahan yang sebenar-benarnya perpisahan adalah apabila ayah berada di surga, anaknya berada di neraka, atau sebaliknya. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, ayahnya berada di neraka, dia sendiri orang yang mengajak orang lain berada di dalam surga. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik untuk membimbing keluarga kita. Pertama adalah masalah tauhid, ya. Dan ini doa yang paling banyak kita lantunkan kepada Allah. Ya Allah, pelihara tauhidku dan tauhid anakku sampai kami semuanya bertemu denganmu dan berkumpul dalam surgamu. Kemudian juga jadikan kami orang yang mendirikan sholat. Kemudian setelah itu barulah yang lain-lainnya, masalah
cara berbicara, cara berjalan, amar ma'ruf nahi munkar, dan yang lain-lainnya sebagaimana yang diajarkan oleh Luqmanul Hakim yang bisa nanti kita tadabburi lagi di dalam surah Luqman. Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Dr. Handoko ya. Ini dialog ya, kalau ada tanya jawabnya. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Ustaz, tadi Ya. boleh saya ulang lagi yang tauhid tadi ayatnya surat berapa Ustaz? Al-Hasyr ayat berapa? Yang tauhid ya. Yang masalah tauhid pertama di dalam surat Luqman ya. Luqman 31 Luqman ayat ayat 13, kemudian 13. disambung di ayat ke-16, kemudian di dalam surah Ibrahim surat ke-14, 14. ya, surat ke-14 ayatnya 35 dan 36. Kemudian surat Yang Yusuf Yusuf 10. Yusuf ayat 37 dan 38, 39 ya sampai 30 ya, Yusuf dari 37 sampai 40. Nah, ini masalah tauhid saja. Kemudian Yang masalah sholat Ustaz? yang masalah sholat Ibrahim ayat 40. 14-40. Oh iya, 37 dulu. Ibrahim 37, kemudian 40. Masalah sholat nih. Kemudian Luqman ayat 17. Toha 132. Toha 132. Oke. Kemudian Maryam ini yang 18. 19 ya, Toha. Ya, 19. Maryam 19. Ayat ayat 54 dulu. 55, seterusnya 59 dan 59. Oke. Iya. Terus yang tadi doa yang memelihara tauhid itu ada di mana Ustaz? Lafalnya. Itu yang di Ibrahim ayat di Ibrahim 30. Yang 40. 37. Kan, yang 37. 37. Ibrahim ya, 37. Baik. Kemudian selanjutnya yang akhlak lanjutan Luqman ya. Yang mengenai akhlak lanjutannya Luqman. Surat 31 ya, Ustaz. Ya. Baik. Baik, sudah ada pertanyaan Ustaz secara tertulis ini. Saya bacakan dulu. Ya. Dalam salah satu hadis, orang tua membuat anaknya beriman atau menjadi Yahudi atau Nasrani. Pada kasus Nabi Nuh, bagaimana memandang kasus ini yang orang tuanya sebetulnya tidak pernah mengajarkan anak-anaknya untuk kafir gitu ya? Ya. Gimana Ustaz? Jadi saya juga bingung itu memahami itu. Kenapa? Karena kaedah umum mengatakan bahwasanya seorang ayah yang soleh itu akan melahirkan anak yang soleh juga. Ini kaedah umumnya. Tapi ada istilah begini, setiap kaedah umum pasti ada saznya, ada yang mengganjil. Nah, ini pertama dulu. Jadi yang terjadi pada anaknya Nabi Nuh ini adalah sesuatu yang mengganjil. Itu dulu. Kemudian ternyata ketika kita baca sejarahnya lebih dalam lagi, Nabi Nuh ternyata mendapatkan istri yang kurang baik. Ya. Istrinya kurang baik. Boleh jadi karena salah pergaulan. Nah, ini disebut dengan oleh ahli sejarah itu atau yang mentadaburi ayat Al-Qur'an karena salah pergaulan. Dan akibat dikarenakan ibunya tidak soleh atau ibunya durhaka, di antara anaknya terbawa oleh dia, yaitu Kan'an. Ya, terbawa dengan kekafiran ibunya. Nah, inilah makanya kita juga salah satu hal yang paling penting dilakukan oleh seorang ibu sebelum dia menikah atau seorang ayah sebelum dia menikah, seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, fazfar bizatiddin taribat yadaka. Nikahi perempuan itu dengan 4 hal, dikarenakan 4 hal, kecantikannya, kekayaannya, keturunannya, kemudian agamanya.
maka pilihlah agamanya. Kalau yang lain-lainnya kurang, maka utamakan agamanya, maka akan terpelihara kehormatan dirimu. Taribat syadak, gitu kan? Ini jadi agama yang paling penting terlebih dahulu untuk dasar memilih pasangan hidup. Bagi istri memilih suaminya atau memilih suami memilih istrinya. Kedua-duanya itu, sekalipun Rasulullah menunjukkan perkataan itu kepada suami, sebenarnya juga sekaligus kepada istri. Kenapa? Karena ada istilah di dalam bahasa Arab namanya tibak. Kalau disebutkan dua hal yang berhubungan begitu, yang saling, maka otomatis yang satunya lagi itu disebutkan. Artinya apa? Ya, nikahilah perempuan itu karena 4 hal. Jadi kepada perempuan juga dikatakan begitu. Nikahilah laki-laki itu atau bersiaplah untuk dinikahi oleh laki-laki dikarenakan 4 hal. Pilihlah laki-laki 4 hal. Yang pertama adalah kegantengannya, kekayaannya, keturunannya, kemudian baru agamanya. Maka pilihlah agamanya. Ya, suami yang beragama baik, jangan kayanya saja yang kamu lihat, gantengnya saja gitu. Sama persis. Jadi dia saling begitu, saling berhadap-hadapan, bukan kepada laki-laki saja, kepada perempuan juga seperti itu pada hakikatnya maksud dari hadis tersebut. Kemudian juga di dalam kisah yang sekalipun ini bukan tidak sahih riwayatnya, tetapi banyak disampaikan oleh ulama-ulama untuk sebagai hikmah pelajaran. Kenapa? Karena kandungannya sangat bagus. Ketika seorang ayah mengadu kepada Umar bin Khattab tentang kedurhakaan anaknya, kemudian dipanggillah anak itu kepada di pengadilan. Kemudian ditanya oleh Umar bin Khattab di pengadilan, apakah kamu betul durhaka kepada orang tuamu? Tanpa pembelaan diri, anak itu mengatakan iya. Kemudian kata Umar bin Khattab, cambuk anak ini 40 kali karena dia durhaka untuk tujuan mendidik dia. Kemudian kata anak ini, artinya anak ini sebenarnya dia sudah dewasa, bukan anak-anak lagi, sudah dewasa dia ketika itu. Kemudian kata anak ini, tunggu dulu sebentar wahai Amirul Mukminin, sebelum saya dicambuk, bolehkah saya bertanya? Silahkan. Dengan sopan anak ini berbicara. Kemudian, apakah hak seorang anak terhadap ayahnya? Atau apa kewajiban ayah terhadap anaknya? Dengan spontan, ya Umar bin Khattab mengatakan, ayakhtaralaka uman solihah. Yang pertama itu, dia pilihkan ibu yang soleh untukmu. Artinya juga apa kewajiban seorang istri atau seorang ibu terhadap anaknya? Ayakhtaralaka ay antakhtaralaka aban solihan. Dia memilihkan ayah yang soleh untukmu. Ya. Nah, ini yang pertama sekali yang harus diperhatikan untuk menjadikan anak kita itu baik. Jadi anaknya Nabi Nuh tadi itu dia menjadi durhaka bukan karena tidak dididik oleh Nabi Nuh, pastilah dididik. Manusia saja didakwahi oleh Nabi Nuh selama 950 tahun tanpa pensiun, tanpa ada hari libur ya, tanpa letih dan tidak ada futurnya, masa anaknya tidak akan didakwahi. Cuma sayangnya dia tertarik oleh pergaulan yang tidak baik di luar rumahnya, ya, dengan umatnya, dengan bangsanya. Apalagi ada ibu yang tidak baik di dalam rumah tangga tersebut. Ya. Kemudian juga apakah ada yang mengatakan begini, apakah Nabi Nuh tidak mengetahui dari awal pelencengan atau melencengnya anak dan istrinya? Nah, ini ada yang mengatakan kedua-duanya bersifat munafik. Ketika di rumah dia baik-baik, kemudian di balik belakang Nabi Nuh dia menyatakan berpihaknya kepada umatnya begitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kutuk. Ya. Barangkali itu jawaban yang dapat saya sampaikan dari hasil bacaan yang saya temukan di dalam kitab yang membicarakan permasalahan ini. Ada lagi ya? Baik Ustaz, ada satu lagi. Ya. Ustadz, banyak saudara-saudara kita yang muslim akhirnya terjebak pada pernikahan beda agama. Bagaimana kita mengajarkan sistem pergaulan pertemanan untuk anak-anak kita yang baik? Nah, oh iya, ini sangat penting sekali ini, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah. Dari semenjak kecil memang kita tanamkan ya,
bukan kita tanamkan saja, yang memang kita arahkan. Kita sambung kisah yang terjadi pada diri Umar bin Khattab tadi dengan anak dan seorang ayah yang dia dituduh dia mengatakan anaknya tidak baik ya, atau anaknya itu durhaka. Selanjutnya apa kata Umar bin Khattab? Ayah taralaka uman solehan, dia pilihkan ibu yang soleh untukmu, kemudian ayu rabbika ayu sammika bi khairil asma, dia beri kamu nama yang terbaik. Jadi nama anak ini mesti juga bukan hal main-main untuk memberikan nama kepada anak. Jadi di dalam Islam tidak ada istilah apalah arti sebuah nama. Nama itu sangat penting sekali, ya. Tidak mesti berbahasa Arab, yang penting maknanya baik. Contoh, pokoknya kan dikasih nama anak dengan bahasa Indonesia seperti Teguh, Setia, itu kan bagus, ya. Tidak mesti dengan bahasa Arab, ya. Setia artinya wafa, ya kan, kalau di dalam bahasa Arabnya. Nah, jadi beri anak itu dengan nama yang baik, karena sangat mempengaruhi kepada dirinya nantinya itu. Bahkan sampai ke akhirat dia akan dipanggil dengan namanya yang terbaik. Ya, kalau dia adalah penduduk surga. Namun kalau dia penduduk neraka dipanggil dengan nama yang terjelek gitu. Jadi tidak sembarangan dalam masalah ini. Kemudian ayu rabbika ala hubbillahi wa rasulihi. Setelah itu yang ketiga, tanggung jawab ibu atau ayah yaitu mendidikmu untuk cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini sudah kita sampaikan di dalam cinta Allah dan Rasul itu di dalam masalah mentauhidkan tadi itu kan, kemudian mendirikan sholat, terkandunglah makna itu di sana. Kemudian seterusnya ayu rabbika ala hubbillahi wa rasulihi wa ahli baitik, ya, mencintai keluargamu. Mencintai keluarga ini, inilah di sini inti jawaban dari ibu tadi ibu atau Pak Dokter tadi itu tentang bagaimana menanamkan pergaulan yang baik kepada anak. Pertama sekali mulai dari keluarga terlebih dahulu, tanamkan rasa cinta di dalam hatinya kepada keluarganya sendiri. Ini yang sangat penting sekali. Bagaimana caranya? Dari kecil kita sudah ajarkan ini abang, ini kakak, ini adik, ini saudara sepupumu dari pihak bapak, ini saudara sepupumu dari pihak ibu. Ini adalah kewajiban. Sehingga dia merasa bahagia, ada ternyata keluarga kita lebih besar gitu kan, dan dengan orang semakin banyak keluarganya, kemudian dia apalagi keluarganya itu adalah orang-orang terhormat, maka ini salah satu pendidikan ke dalam dirinya bahwa dia harus menjadi orang-orang yang terhormat itu. Maka oleh karena itulah ibu bapak pokoknya memilih pasangan hidup itu. Walaupun kata Rasulullah yang paling penting adalah agamanya, tetapi yang tiganya lagi jangan diabaikan. Jangan diabaikan saja begitu. Terutama sekali yang harus dipilih setelah agama adalah yaitu ansab, keturunan. Nah, keturunan ini sangat berpengaruh kepada anak. Apa kata Rasulullah? Takhayyar linutafikum. Pilihlah, maaf ya bahasanya itu, pilihlah tempat untuk menumpahkan bibit manimu. Itu untuk menumpahkan bibitmu. Kenapa? Fa innal irqad dassas, kata Rasulullah. Ini Pak Dokter yang lebih lebih paham dengan itu tuh, ya. Para dokter yang lebih paham. Irqad, fa innal irqad dassas. Kalau bahasa kita sekarang mungkin kayaknya masalah gen itu sangat mempengaruhi. Ya, irqa itu gen itu sangat mempengaruhi kepada anak-anak kita. Jadi umpamanya kalau gennya itu ini seorang perempuan atau ini seorang laki-laki. Yang laki-laki ini adalah bapak ibunya kedua-duanya profesor, doktor, orang terhormat begitu, terpandang di masyarakat. Yang satunya ini lagi adalah juga seperti itu. Dan nanti ini akan menjadi bahan cerita kepada anak cucu kita. Kamu itu cucu Sianu loh gitu. Bapak nenekmu itu Sianu loh gitu. Sehingga dia akan hati-hati. Masa ya anak seorang terpandang kelakuannya begini. Itulah diantara salah satu gunanya. Bahkan Al-Quran menggunakan kalimat seperti itu untuk mengajari manusia agar berhati-hati di dalam hidupnya. Contohnya, apa kata Allah di dalam surah menceritakan pembicaraan orang-orang Bani Israel terhadap Siti Maryam. Ya ukhta Haruna,
makana abuki imra'a saukin wa makanat ummuki baghiyah. Ketika melihat Siti Maryam membawa anak sementara dia tidak punya suami, dikira dia adalah seorang penzina, apa dia katakan? Wahai saudara Harun. Maksudnya Harun ini adalah saudara masih keluarga Siti Maryam, di mana dia adalah orang terpandang dengan kesolehannya. Dia adalah laki-laki terhormat. Bukan maksudnya itu Nabi Harun saudaranya Nabi Musa, bukan. Ya, tapi adalah keluarganya di Siti Maryam. Wahai ukhti Harun, kenapa dibilang seperti itu? Ingat loh, kamu itu saudaranya si fulan yang Harun yang soleh itu. Masa kerjaanmu seperti ini? Kemudian dikatakan, ibu bapakmu itu bukanlah orang-orang penzina, bukan wanita dan laki-laki lacur. Kenapa kamu begitu? Maksudnya ibu bapakmu adalah orang terhormat. Kok kamu seperti itu gitu? Karena mereka mengira Siti Maryam adalah orang penzina. Jadi ibu bapak yang dimuliakan Allah, hal seperti ini juga berlaku untuk kita. Ya, ketika anak kita berasal dari ayah, ibu orang terhormat, kemudian kakek neneknya juga seperti itu, dia akan malu di bawahnya. Ya, paman-pamannya orang-orang baik begitu. Masa ya keponakan si Anu kelakuan begitu gitu. Nah, jadi ini sangat dipentingkan di dalam pengajaran juga. Dan Allah sendiri begitu memanggil kita. Apa dia bilang? Ya Bani Israel, wahai anak-anaknya Israel, uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ini apa maksudnya ini? Ya, dipanggil anaknya Nabi Yakub, ingatlah nikmat yang diberikan oleh Allah kepadamu. Kalian itu kan keturunan Nabi. Kenapa kelakuan kalian seperti itu? Ini sambil apa? Keturunan orang mulia kamu. Dan untuk kita seluruhnya, Allah mengatakan apa? Walaqad karramna bani Adam. Ya. Dan kami muliakan anak Adam seluruhnya. Disebutkan di sana anak Adam, bukan disebutkan manusia. Kan maksudnya adalah manusia. Kenapa Allah tidak sebutkan saja kami muliakan anak seluruh manusia begitu? Tak, tapi Allah sebutkan kami muliakan anak Adam. Maksudnya kalian anak Adam loh, manusia pertama yang diciptakan langsung oleh Allah. Kemudian dia adalah seorang nabi yang mulia. Ingat, kalian itu kami muliakan kenapa? Karena bapak kalian juga adalah orang-orang mulia. Maka berhati-hatilah. Oleh karena itu, ibu bapak yang dimuliakan Allah, dengan kalimat saya selalu, ibu bapak yang dimuliakan Allah itu bukan kata basa-basi, ya, tetapi Allah mengatakan itu, walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan seluruh anak Adam, tak terpeduli apakah dia orang Muslim atau orang Kristen, orang Hindu, Buddha, yang penting dia adalah anak keturunan Nabi Adam, dimuliakan oleh Allah. Maka oleh karena itu, ya, walaupun dia orang Kristen, tidak boleh kita kalau dia mati kita buang saja ke dalam tong sampah gitu, tidak, haram. Ya, kita memang tidak boleh memandikan, tidak boleh mengkafani, tidak boleh menyalatkan, tapi wajib menguburkannya secara mulia. Ya, wajib. Kalau umpamanya ada orang Kristen meninggal di tengah-tengah kita, tidak ada orang Kristen lain yang akan menguburkan, maka umat Islam wajib menguburkannya secara mulia. Kenapa? Dia adalah anak Adam. Nih, bahkan kata Rasulullah, siapa yang menemukan tulang anak Adam, tulang manusia, tidak peduli dia kafir atau Muslim, kemudian dia patahkan, dia sudah mati begitu, sudah jadi tulang belulang begitu, kemudian dia temukan tulang tangannya, kemudian dia patahkan, sama dengan mematahkan tangan orang hidup. Kenapa? Karena Allah muliakan anak Nabi Adam. Karena itulah. Jadi tadi itu kita ini adalah keturunan manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya kita kembali kepada bagaimana mendidik anak supaya dia baik. Di antara salah satunya itu kita mulai dari keluarga kita, tanamkan bahwa kita ini adalah orang-orang terhormat, ya, jangan salah gaul. Dan kita perkenalkan komunitas yang baik-baik begitu. Kita peliharalah supaya jangan dia dengan mudah bergaul dengan siapa saja. Terutama sekali pada saat sekarang, ya, gadget tentu merupakan sarana untuk pergaulan bebas juga. Oleh karena itu, ya, bukanlah tanda sayangnya seorang ayah dan ibu kepada anaknya dengan membiarkan anaknya bermain gadget sembarangan, ya, diberikan dengan sebebas-bebasnya. Ini sebenarnya kita sama
dengan membunuh anak kita sendiri. Ya, oleh karena itu ya, kita dampingilah, ya, kita berusaha, ya, saya cobakan untuk tidak ber-TV di rumah, kemudian tidak memberikan gadget kepada anak, dan ketika kita berikan haknya, pokoknya kan setiap hari Sabtu dan Minggu karena hari libur itu betul-betul kita dampingi apa saja yang dia saksikan, ya, apa saja yang dia tonton. Nah, mudah-mudahan dengan demikian pergaulannya terpelihara. Silakan, ada lagi Pak Dokter. Baik. Waktu tinggal 7 menit lagi. Silakan, mungkin pertanyaan yang terakhir. Ada lagi yang ditanyakan? Sudah duluan keluar. Ada yang pamit. Baik. Jadi ternyata sebetulnya kita sebagai orang tua secara teori sederhana ya Ustaz. Mulainya dulu dari tauhid gitu ya. Tauhid, sholat, amar ma'ruf nahi mungkar. Memang pelaksanaannya yang sangat-sangat berat gitu ya. Baik. Sudah terakhir. Ada lagi pertanyaan sebelum ditutup? Dari Weni mungkin? Awo? Mbak Nuli? Feli? Dewi? Aziza? Nggak ada. Baik Ustadz, mohon doanya Ustadz buat kita semua. Ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dan istighfar dulu 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli ala Muhammadin fil akhirin, Allahumma salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ja'alna Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna
waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana wa auladan sholihin ya'budunaka wa la yusyrikuna bika syai'an. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya akhiri, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, dari doa yang kita bacakan tadi ada satu hal yang saya lupa menyampaikannya tadi. Di antara doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita yang sangat penting, yaitu namanya doa ibadur rahman, doa hambanya Allah, yaitu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ini berkenaan sekali dengan pengajian kita sekarang, tapi itu pula yang lupa tadi. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan hidup kami dan anak keturunan kami, anak zurriyatina, qurrata ayun. Qurrata ayun itu yang membuat kami bahagia. Ada dalam tafsirannya ini, qurrata ayun itu maksudnya adalah air mata dingin. Ada mengatakan seperti itu. Kenapa? Menurut orang Arab, kalau seseorang sedih itu air matanya panas. Tetapi kalau dia menangis keluar air matanya karena saking gembiranya, itu air matanya dingin atau diistilahkan dengan air mata dingin. Jadi ya Allah, karuniakanlah kepada kami ketika melihat pasangan hidup kami masing-masing, anak cucu keturunan kami, membuat kami mengeluarkan air mata dingin. Maksudnya saking gembiranya begitu. Ya, waja'alna imaman lil muttaqin. Setelah itu ya Allah, jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, doanya tidak tanggung-tanggung, yaitu pemimpin, bukan sekedar pemimpin. Kalau istilahnya gini, kita juara memang juara, tetapi dari anak-anak kelas bawah biasa saja. Nah, tapi yang luar biasa itu adalah ketika kita juara satu, tetapi di kelas unggul. Nah, jadi kita minta seperti itu. Ya Allah, jadikan aku pemimpin bagi orang-orang bertakwa, juara di kelas unggul. Itulah kira-kira bahasa ringannya kita. Jadi Ibu Bapak yang dimuliakan Allah, ini salah satu doa yang dianjurkan sekali kepada kita untuk banyak melantunkannya, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran, surah Al-Furqan di akhir ayat nomor 2 terakhir ya. Bisa dilihat lagi nanti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.